Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Pekerjaan orang tuaku. Tahukah kamu seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani, temanku. Apa pekerjaan orang tuamu? Mendengarkan dongeng sangat menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng. Banyak diantaranya yang didongengkan. Adakah pendongeng di sekitarmu? Kali ini kamu akan membaca dongeng yang diberikan oleh gurumu. Bacalah dongeng tersebut dengan seksama. Tupai dan ikan gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Yang mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya, namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Disadur dari dongeng dan cerita rakyat Nusantara paling melegenda, Ajeng Restiani. Nah, berdasarkan cerita tersebut, temukan unsur-unsur cerita yang ada dan tuliskan pada kolom berikut. Judulnya adalah Tupai dan Ikan Gabus. Tokohnya tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Sifat tokoh, tupai suka menolong, ikan gabus sabar. Tempatnya adalah Kalimantan Barat. Awal cerita, tupai sedih melihat ikan gabus lesu karena sedang sakit. Akhir cerita, tupai senang melihat gabus sehat kembali. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah kita harus saling menolong sesama makhluk. Bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Nah, misalkan saja cerita tersebut sangat menarik karena menceritakan tentang persahabatan dua jenis binatang. Hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Cerita tersebut mengajarkan kepada kita untuk saling tolong-menolong sesama teman. Sampaikan tulisanmu di depan kelas. Tahukah kamu dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu? Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Bayu mempunyai teman yang bernama Beni. Pekerjaan ayah adalah pengrajin kayu.
Mau tahu apa saja yang dilakukannya? Ini cerita Beno. Bacalah teks berikut dalam hati. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Nah, jawablah pertanyaan berikut. 1. Produk apa yang dihasilkan oleh ayah Beni? Produk yang dihasilkan oleh ayah Beni adalah meja dan kursi. Apakah pekerjaan ayah Beni termasuk menghasilkan barang atau jasa? Jelaskan alasanmu. Pekerjaan ayah Beni termasuk menghasilkan barang, karena mengolah kayu menjadi meja dan kursi. 3. Apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Hal pertama yang harus dilakukan pengrajin kayu adalah membeli kayu dan memotongnya. Kemudian kayu yang sudah dipotong dibentuk menjadi kursi atau meja. Selanjutnya menghaluskan dan mengecat kursi atau meja tersebut. Hal terakhir yaitu menjualnya ke toko mebel. Diskusikan hasilnya dengan temanmu. Adakah pengrajin di sekitarmu? Tulislah tentang pengrajin tersebut dengan memuat produk yang dihasilkan, sumber daya alam yang dipakai, jenis pekerjaan yang dilibatkan, dan manfaat terhadap masyarakat sekitar. Nah, ini kalian sesuaikan dengan kondisi di sekitar kalian masing-masing ya, apakah ada pengrajin atau tidak. Ini hanya sekedar alternatif jawaban. Di sekitar rumahku ada beberapa pengrajin kayu, atau kami biasa menyebutnya tukang kayu. Mereka menghasilkan barang berupa meja, kursi, dan lemari. Tukang kayu menggunakan sumber daya alam kayu sebagai bahan bakunya. Tukang kayu termasuk jenis pekerjaan produksi. Barang-barang yang mereka hasilkan biasanya dijual ke toko mebel. Penjual di toko mebel merupakan jenis pekerjaan distribusi. Masyarakat dapat membeli meja, kursi, dan lemari untuk digunakan sebagai perabotan rumah tangga. Sumber daya alam yang digunakan oleh ayahku adalah kayu. Dari manakah kayu berasal? Apakah kayu tersebut dapat diperbarui? Berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Jadi, pohon yang ada di hutan ditebang, kemudian kayunya diangkut ke kota dan diolah oleh pengrajin kayu. Pengrajin kayu menghasilkan produk yang kemudian dijual ke toko mebel. Toko mebel inilah yang kemudian menyediakan produk dari pengrajin untuk dijual kepada pembeli. Nah, bersama dengan kelompokmu diskusikan pertanyaan berikut. 1. Jelaskan proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai di rumahmu. Pohon di hutan ditebang dan kemudian diangkut sampai ke pengrajin kayu. Pengrajin kayu mengolah kayu tersebut hingga menjadi barang seperti kursi dan meja. Kursi dan meja kemudian dijual ke toko mebel. Masyarakat yang membutuhkan meja dan kursi dapat membelinya di toko mebel. 2. Profesi apa saja yang terlibat agar meja dan kursi sampai di rumahmu? Penebang kayu, pengangkut barang, pengrajin kayu, dan penjual di toko mebel. 3. Ternyata perjalanan meja dan kursi hingga bisa ada di rumahmu cukup panjang ya. Bagaimana sebaiknya kamu merawat meja dan kursi di rumahmu? Sebaiknya meja dan kursi di rumah dirawat dengan baik agar awet. Jangan memukul-mukul meja dan kursi agar tidak rusak. Ayahku mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Dahulu, hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia atau penghasil oksigen. Akan tetapi, kini pohon-pohonnya semakin berkurang. Sering sekali karena kebakaran hutan. Perhatikan penampakan hutan di Kalimantan pada gambar di bawah ini. Warna hijau menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan yang gundul. Nah, berikut adalah berkurangnya hutan Kalimantan tahun 1950 sampai 2005 dan proyeksi terhadap tahun 2020. Jadi ini pada tahun 1950 pohonnya masih banyak ya.
kemudian semakin berkurang, dan ini adalah di tahun 2020 banyak hutan yang gundul karena banyak warna putihnya ya. Menurutmu bagaimana perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun? Diskusikan hasilnya dengan teman kamu. Nah, pada tahun 1950 hampir seluruh wilayah Kalimantan tertutupi hutan. Kemudian di tahun 1985, pohon di hutan Kalimantan mulai ditebangi. Pada tahun 2000, hutan di Kalimantan mulai berkurang. Pada tahun 2005, kondisi hutan di Kalimantan tahun 2005 masih hampir sama dengan kondisi di tahun 2000. Kemudian di tahun 2010, hutan di Kalimantan menjadi sama luasnya dengan pemukiman. Dan di tahun 2020, hutan lebih sedikit sedangkan pemukiman meluas. 1. Bandingkan kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010. Pada tahun 1950, kenampakan hutan di Kalimantan masih sangat hijau. Sedangkan pada tahun 2010, kenampakan hutan di Kalimantan banyak yang gundul. 2. Menurutmu mengapa kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010 sangat berbeda? Karena pada tahun 1950 hampir seluruh wilayah Kalimantan tertutupi oleh hutan. Sedangkan pada tahun 2010 hutan di Kalimantan sudah berkurang karena dijadikan pemukiman. 3. Bagaimana kondisi hutan jika terjadi penebangan terus-menerus? Jika pohon-pohon di hutan ditebang terus-menerus, maka akan menyebabkan hutan gundul dan ekosistem di hutan akan terganggu. 4. Apa yang akan terjadi jika pohon di hutan semakin berkurang? Jika pohon di hutan semakin berkurang, maka akan banyak hewan di hutan yang kehilangan tempat tinggal dan terjadi kelangkaan kayu. 5. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Membatasi penebangan pohon di hutan, melakukan reboisasi, memberikan sanksi terhadap penebang hutan yang liar, tidak membuang sampah di hutan, dan bijak dalam pemakaian kertas. 6. Sikap apa yang sebaiknya dimiliki oleh pengrajin kayu agar kelestarian hutan tetap terjaga? Sebaiknya pengrajin kayu dapat bersikap bijak dalam penggunaan kayu, melakukan tebang pilih dan menanam pohon kembali. Keberadaan hutan sangat berpengaruh pada pekerjaan seorang tukang kayu. Untuk itu, hutan perlu dijaga kelestariannya. Menurut kamu, bagaimana kenampakan hutan di Kalimantan pada tahun 2030? Jelaskan pendapatmu. Hutan di Kalimantan pada tahun 2030 mungkin akan semakin sedikit jika tidak dilakukan penghijauan kembali. Nah, warna peta di bawah ini dengan warna hijau untuk menunjukkan masih adanya pohon di hutan. Nah, ini misalkan saja seperti ini ya. Apa yang harus dilakukan untuk menghindari kerusakan hutan? Menerapkan sistem tebang pilih, melakukan reboisasi terutama pada lahan-lahan yang kritis, menindak tegas orang-orang yang terbukti merusak hutan, mengadakan penyuluhan pentingnya hutan bagi kehidupan. Nah, bandingkan hasilmu dengan hasil temanmu. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.